Saya bersyukur bahwa kita boleh bertemu pada hari ini dan saya mengajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di Kejadian pasal yang ke-11. Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan, Kejadian pasal yang ke-11. Di dalam perikop Lembaga Alkitab Indonesia diberikan satu tema, yaitu daftar keturunan Terah. Kita mungkin bertanya-tanya, ini maksudnya apa ini? Daftar keturunan diajak renungkan, dikhotbahkan. Tapi saudara, kalau kita mencermati dengan sungguh-sungguh daftar keturunan ini, kita akan mengenal bahwa Abraham yang disebut bapa orang beriman, kita akan lebih mendekat kepada sebuah peristiwa-peristiwa yang membuat kita terpukau dengan karya Allah. Kita tahu bahwa banyak yang dikatakan tentang Abraham soal berkat. Bapak Abraham orang kaya, diberkati. Tapi apakah kita mengenal bahwa sebelum kehidupannya sampai tahap sedemikian, ada sesuatu proses yang dia alami? Saya bacakan ayat yang pertama. Kita ikutin bersama-sama. Kejadian pasal 11. Ayat yang ke-27 di perikop ini. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Jadi di sini kita dibawa dalam pendahuluan bahwa Abraham itu punya ayah namanya Terah. Abraham itu punya saudara namanya Nahor dan Haran. Dan saudaranya Haran lebih dulu menikah, punya anak yang namanya Lot. Ayat 28. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa maksud ayat 28 ini? Berbicara tentang apa? Kita tahu bahwa ketika Terah ayahnya Abram dikatakan masih hidup, dicatat dengan jelas masih hidup. Tetapi yang muda anaknya, yang namanya Haran, sudah mati. Kematian muda bukanlah peristiwa yang biasa. Kematian muda membuat kita yang di zaman ini pun terkejut. Kalau di luar masa pandemi ini, COVID ini, dengar orang umur 30-an, 40 meninggal. Saudara kaget? Saudara akan membersihkan kalimat masih muda ya. Betul saudara? Nah, saudara harus tahu bahwa di masa Abraham, saya pelajari dari zaman Nuh, ya, Abraham ke Nuh, lalu Nuh, Adam ke Nuh, Nuh ke Abraham. Dari Nuh sampai titik Abram, dari titik Terah, itu umur manusia sekitar 200-an tahun. Sudah di angka 200-an tahun, makin turun. Tapi 200-an tahun itu untuk kita itu tahun-tahun yang panjang. Betul saudara? 200-an tahun. Zaman ini dengar orang mati 100 tahun aja udah wow. Itu luar biasa. Maka ketika di ayat 28, dengan usia rata-rata yang meninggal 200-an tahun, tiba-tiba dalam keluarga Abraham muncul satu kalimat bahwa ayah Abraham masih hidup, saudaranya Haran meninggal. Saudara, inilah nuansa peristiwa yang ingin saya bagikan. Bahwa kalau kita hanya mengenal Abraham sebagai bapak orang beriman, bapak segala bangsa,
bahwa Abraham diberkati, tapi terluput bahwa Abraham mengalami kesedihan, pergumulan dalam keluarga yang berat. Di mana di dalam kehidupan dia, yang waktu itu sekitar umur 60-an sampai 70 dalam perkiraan perhitungan, Abraham sudah menyaksikan yang namanya kematian muda. Dan tentu saat itu sesuatu yang sangat menggoncangkan. Nah, hari ini saya ajak kita merenungkan ini. Kita tahu bahwa kalau dengar namanya Jack Ma, oh kalau ada orang sukses, saudara, kalau dengar orang sukses, biasanya dunia, berita-berita koran, televisi, liputan, pada waktu muncul seorang konglomerat baru, akan meliput berita apa, saudara? Biasanya akan disuguhkan bahwa dulunya dia kerja ini loh. Dulunya dia pernah begini loh. Oh, Mark Zuckerberg. Dulunya begini dia, pendiri Facebook yang konglomerat yang kaya, dulunya studi di sini nggak selesai. Wah, dia pinter dia gini, pernah susah hidupnya. Mary Riana, wah, orang hebat. Dulunya studinya sampai makannya di lorong tangga gedung, makan roti aja. Ya kan? Siapa lagi? Orang-orang hebat, pendiri Google, begitu kan ya? Nah, biasanya akan disorot hidupnya yang dulu itu miskin, yang susah. Pernah belajarnya dengan orang-orang di danau, cari bule, latih bahasa Inggris. Jack Ma. Oh, siapa lagi? Nah, saudara, mari kita hari ini juga melihat bahwa apa yang kita dengar tentang Abraham, yang disampaikan, oh dia hebat, dia kaya, dia diberkati. Kenapa kita nggak balik melihat hidupnya dalam sejarah keluarganya juga? Sehingga kita tahu bahwa hidup yang berhasil, yang diberkati, hidup yang dijalani itu sebenarnya ada sebuah proses juga yang tidak terluput dari proses yang namanya pemurnian, sebuah proses yang dipersiapkan. Amin, saudara. Ya. Kalau hari ini kita berkata bahwa kita berduka, kita sedih ditinggalkan, kalau kita pernah mengalami satu hal yang berat di masa-masa ini, kita dengar kabar. Soal semalam saya mengikuti sebuah Zoom namanya Cool Hebat. Sedang mengikuti Zoom, tiba-tiba masuk satu berita, ada sahabat yang paginya masuk rumah sakit Puri, dan semalam, ya itu pagi masuk, malamnya lewat, saudara. Udah dipanggil Tuhan. Soal teman-teman saya kaget semua, di grup semua syok. Tapi hari ini saya mau berkata bahwa apa yang kita alami saat ini, kita nggak pernah tahu. Tapi satu saat mungkin Tuhan akan bukakan. Ya, saat ini kita nggak tahu maksudnya. Tapi mungkin nanti kita baru mengerti. So, saat ini kita nggak tahu maksud Tuhan apa. Kita cari tahu apa maksud dengan pandemi ini, atau dengan kondisi keluarga kita yang baru mulai bisnis, baru mulai buka usaha, kita baru mulai mengicil, kita baru mulai studikan anak kita baru masuk kuliah, kita baru mulai membuka bisnis yang baru, kita atau punya rencana sesuatu yang baru tahun ini. Tapi tiba-tiba dilanda pergumulan, persoalan yang ada. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, ayat 28 Kejadian pasal 11. Dikatakan saat Terah, ayah Abraham masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya. Saudara, sebagai seorang ayah, Terah pasti mengalami pergumulan yang berat, gak mudah. Abraham sebagai seorang saudara yang melihat saudaranya meninggal, pasti bergumul, saudara. Satu pergumulan proses yang penuh dengan tangisan. Dan tidak berhenti di situ. Ayat 29. Mari kita lihat ayat 29. Abram dan Nahor, kedua-duanya kawin. Makanya tadi saya katakan Haran menikah lebih dahulu, karena Lot udah dicatat nama anak cucunya Terah udah dicatat.
Setelah itu ayat 29 berkata, Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Ayat 30. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Saudara bayangkan, setelah Abram di dalam keluarganya mengalami bagaimana kematian saudaranya, tidak berhenti di situ proses yang dia alami. Sekarang dikatakan Alkitab, Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nah, waktu kita baca Alkitab, kita jangan luputkan lewatkan hal seperti ini. Nah, setelah kawin, Alkitab sengaja menampilkan, memunculkan kisah ini. Dicatat di ayat selanjutnya. Sarai itu mandul. Nah, saudara, Abraham mungkin di pojokan, mungkin berdiri dan memandang ke atas, bertanya-tanya, ini maksudnya apa ini? Sudah saudara saya meninggal. Kesedihan di depan mata bahwa Lot menjadi seorang anak yang enggak punya ayahnya. Di tengah keluarga yang begitu sedih, sekarang giliran mereka menikah. Abram dan Nahor menikah. Lalu gak punya anak lagi gitu. Saudara, bertubi-tubi pergumulan yang Abraham alami. Maka gini saudara, kalau lihat Abraham yang diceritakan, oh dia diberkati, dia kayak, tunggu dulu saudara. Kita perlu belajar bahwa jangan hanya melihat lalu berkat, bicara berkat. Kalau kita didik generasi kita hanya bicara berkat. Generasi kita akan siap ketika lihat pandemi yang begitu luar biasa. Papa saya gak ada kerja, bisnis tutup, kuliah di wisuda pakai virtual, cari kerja susah, udah lulus kuliah, kerja pun berat. Di tengah pandemi begini, ada keponakan yang dipanggil Tuhan, kena COVID segala macam. Saudara mau bicara apa sekarang? Kalau hanya bicara berkat untuk generasi Kristen, lalu kita bilang, oh generasi baru dipakai Tuhan. Tapi generasi itu dididik hanya bicara kenyamanan hidup. Hidup yang nggak tahu susah sulitnya. Maka saya khawatir generasi ke depan. Kalau mimbar gereja, kalau pengajaran hanya bicara tentang, kalau udah bicara Abraham, oh Abraham diberkati, ayo iman Abraham, ayo lihat Abraham kan bapak memberi iman, lihat berkat gak kekurangan. Soalnya saya gak mau nipu orang dengan berkat. Saya gak khotbah hanya yang enak-enak, yang ringan-ringan, gak mau. Saya mau ajak saudara di awal tahun ini pun sudah melihat bahwa jauh sebelum Abraham dilimpahi berkat dengan luar biasa, ada sebuah pergumulan dalam kehidupan pribadi Abraham, bahkan jauh sebelum dia melangkah mengikuti panggilan Tuhan. Benar gak saudara kalau kita lihat bagian ini? Betul? Iya. Nah maka kalau bicara generasi, anak-anak sekarang saya dengar orang tua mengeluh, waduh anak saya main handphone ada hentinya. Kemarin saya ketemu orang tua bilang anaknya main handphone sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi saudara. Lu bayangin, kalau suruh anak muda doa, saudara tahu, dia bilang saya suruh anak saya doa, berhenti yuk doa keluarga. Habis doa, bapaknya mimpin doa. Itu nggak sampai 10 menit. Doa nih, bapaknya doa syafaat, doain untuk keluarga besar, doain untuk anak-anak. Habis doa, dia bilang apa? Papa doanya lain kali jangan lama, ngantuk tahu. Terus bapaknya cerita, lo tau nggak kalau doa keki luar biasa, dibikin keki sama anak. Tiap kali mesbah keluarga panggil doa, kita harus marah dulu. Kalau udah marah, suasana hati udah nggak enak aja doa. Lo malah nggak marah, dia bilang. Kurang ajar dia bilang. Kita panggil doa ke kamarnya, itu bolak-balik 2-3 kali baru dia datang ke kamar kita doa. Dia pegang handphone, dia bilang, bentar lagi pak tanggung, ini lagi selesai, bentar pak. Bagi dia bentar, kita udah jam 10 malam. Nah lalu sekarang kita orang tua, sekarang kita umur udah, dia kan anak muda, umurnya, mesin badannya masih kuat, badan kita mesinnya udah tua. Ini orang tua cerita lucu. Dan jam 10 panggil dia. Kita kalau marah ada darah tinggi, malam-malam gak bisa tidur nanti ya, darah tinggi naik.
Nggak marah kita panggil dia nggak datang-datang. Waduh, dia bilang pingin ngamuk rasanya. Nah kalau udah marah, hati udah nggak enak. Sudah itu kita marah dia juga nggak enak. Ogah-ogahan datang ke kamar doa. Udah dia duduk. Kita doa, udah serius. Udahlah kita tahan diri lah walaupun udah marah doa. Dia bilang, kamu tahu apa yang terjadi? Dia peluk bantal. Dia pegang kukunya. Dia bilang, Pak, sempat saya doain anak saya buka mata, saya liatin. Waktu istrinya doa, dia buka. Wah, anaknya buka mata. Mainin rambut. Nggak doa. Wah, ngamuk dia bilang saya. Kurang aja, saya yang beliin handphone. Saya yang kasih handphone. Habis doa dia bilang, lah doa kelamaan. Lagi doanya juga nggak doa. Sudah itu habis doa, dia bisa lanjutin main handphone sampai jam 3. Maka saya bilang, kita harus jujur ngajar generasi kita dengan firman Tuhan. Ketika anak-anak muda kita ketemu kesulitan, kita nggak usah takut. Biarkan mereka melihat kesulitan itu. Biarkan mereka pikul tanggung jawab sejak muda. Biarkan susah. Nggak apa-apa. Kita jangan pakai sistem membalas ya. Oh dulu saya susah, sekarang susah. Enggak. Tapi kita tahu satu hal. Bersusah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Loh ini peribahasa, ini hal yang saya bilang benar kok. Bangun tulang yang kuat supaya dia bisa berjalan menghadapi hidup dengan mandiri suatu hari nanti. Kita nggak selamanya bisa sama anak kita. Mereka suatu hari harus menghadapi masa depan mereka sendiri. Tapi kalau semua dituntut untuk dicukupi, semua dicukupi, semua dibutuhi, mereka semua cuma minta, cuma duduk, semua cuma teriak, ma makan disediain, ma ini sediain, semua minta. Handphone nggak ada pulsa, ma kirim kuota, betul ya? Ma minta ini. Kapan mereka kuat? Khususnya saya mau bicara gereja Tuhan. Kita harus siap didik generasi kita. Nah kalau kita lihat hidup Abraham, kita balik, coba lihat ayat yang ke-31. Ayat 31. Lalu Terah membawa Abram anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran. Haran nama tempat ya. Namanya mirip dengan nama anaknya ya. Dan menetap di Haran. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Nah tadi saya katakan umur rata-rata 200 tahun. Lalu Haran mati. Nah catatan ini, ayat ini membawa kita masuk ke pasal 12 ayat 1. Pasal 12 ayat 1, disitulah berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kujanjikan kepadamu. Saudara, ini saya ingin bawa satu perspektif nih yang kita harus lihat. Saudara, waktu Abram dipanggil, kondisi Abram sudah pernah kehilangan saudara. Betul? Ya, namanya Haran yang sudah meninggal. Dia sudah kehilangan satu tempat di mana dia berpindah dari Ur Kasdim ke Haran tinggal, nomaden. Betul nggak saudara? Ya kan? Amin. Saudara juga mengalami hidup yang selain berpindah-pindah. Dalam baik tempat yang di Haran, papanya meninggal. Nah sekarang Abraham yang saya katakan kalau bisa menatap ke langit, yang ngomong nih, nah, Tuhan apa yang bisa kau miliki lagi? Saudara meninggal, yang masih muda meninggal. Di umur usia saya yang belum 75 tahun saya udah meninggal. Saya ingat kenapa saya bilang belum 75. Karena Abraham dipanggil keluar waktu dia punya anak umur 100 tahun. Betul ya? Abraham dipanggil keluar itu umur 75. Sedangkan Haran meninggal, Abraham pun belum menikah. Berarti umur Abraham masih belum sampai 75. Betul hitungannya. Dan ketika dia menikah nggak punya anak, lalu dia bergerak bersama ayahnya ke Haran. Ayahnya meninggal. Tak Abraham bisa ngomong kayak gini, natap ke langit. Sebelum Tuhan manggil dia ngomong. Ini kalau dunia nih, yang menciptakan adalah Tuhan. Mungkin Abraham bilang, Tuhan ngomong-ngomong nih, saya punya apa lagi Tuhan? Papan meninggal, saudara nggak ada,
punya istri nggak melahirkan anak. Saya mati pun, meninggal pun, saya mau kerja keras apa lagi? Abraham bisa ngomong, saya mau usaha, mau berbuat apa lagi? Saya mau kaya pun, papa nggak ada, saudara nggak ada, istri nggak melahirkan anak. Buat siapa ini semua? Berjuang apa lagi? Saudara, saya bilang, titik yang paling kritis, titik seperti itu bisa terjadi. Bisa. Buat apa lagi? Berjuang apa lagi hidup ini? Menyerah aja, pesimis aja. Saudara, saya sampaikan ini ada bukti ayatnya. Soalnya tahu Abraham pernah bicara begini sama Tuhan. Setelah dia mengalami, Tuhan panggil dia keluar. Berkali-kali dalam perjumpaan dengan Tuhan. Sampai dia bicara begini. Itu pun dalam panggilan Tuhan. Dia bicara, Tuhan, Engkau janji punya, kasih saya anak. Sampai hari saya nggak ada anak. Saya mati, budak saya yang terima harta saya semua, Eliezer. Tuhan, semua yang saya punya, akhirnya Eliezer yang miliki semua. Betul nggak saudara? Abraham pernah bicara begitu. Nah, bagi saya, kalimat itu kemungkinan juga pernah terjadi di masa Abraham sebelum dipanggil. Ketika ayah nggak ada, adik nggak ada, menikah, nggak punya anak. Sekarang, dia sebagai manusia apa? Manusia yang, nggak punya apa-apa. Apalagi zaman dulu anak begitu penting. Tapi di titik kritis hidupnya, yang ayah sudah nggak ada, saudara nggak ada, menikah nggak punya anak. Di titik seperti itu, Tuhan masuk dalam hidupnya. Tuhan tangkap dia. Tuhan hadir. Dan saya percaya, proses Tuhan yang diberikan untuk Abraham, kehilangan demi kehilangan itu, mempersiapkan satu titik. Di mana Abraham juga bisa bicara begini. Waktu firman Tuhan datang, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Ya ayo Tuhan, ayo, saya ikut aja. Toh saya udah gak punya apa-apa. Betul gak saudara? Ya kan? Sesering kali Tuhan proses hidup orang, panggil orang dalam sebuah panggilan. Itu ada 3. Pertama, Tuhan panggil itu untuk jadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Itu dengan panggilan yang orang itu diberkati, semua punya, tapi hati gak damai. Hati gak damai. Kalau orang tanya saya, Pak Fu, dari mana saya tahu saya dipanggil jadi hamba Tuhan full time? Dari mana saya tahu? Kan saya juga nggak dengar audible suara Tuhan. Tapi saya ngerasa Tuhan panggil saya. Saya bilang kepada dia, kamu mau tahu gak? Tuhan panggil orang ada 3 ciri. Saat itu sedang berhasil, tapi hatimu gak damai. Kamu pingin jadi hamba Tuhan. Lagi di toko, keuangan masuk, bisnis jalan. Tapi selalu hati, yuk serahkan diri, serahkan diri, serahkan diri. Sebelum serahkan diri, gak pernah ada damai. Itu ciri-cirinya. Yang kedua, kalau tanda itu Tuhan kasih masih gak peka, dipukul sama Tuhan. Semua yang dikerjakan, gagal semua. Sampai mau dagang bakmi pun, gerobak pun bisa dicuri orang. Mau dagang kelontongan, gak laku. Buka bisnis, tutup. Nah itu udah Tuhan, langkah kedua tuh. Usaha apapun gagal. Kalau saya bilang, udah tanda begitu, udah cepat serahkan diri sama Tuhan. Pak, saya masih ngelawan, gak mau serahkan diri. Nah, saya ketemu orang jenis ketiga. Saya ketemu orang jenis ketiga. Apa? Dianya disentil sama Tuhan. Punya sakit, gak sembuh-sembuh. Dan sakitnya gak ada obat. Kadang dikasih sesuatu. Ada yang pernah ngalamin tabrakan di mobil di puncak, kebalik, teriak, dalam nama Yesus. Gak meninggal. Selamat. Nah, akhirnya jadi hamba Tuhan. Cuma saya mau bilang, jangan sampai tanda yang ketiga. Ya, jangan sampai tanda ketiga. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Saya nggak tahu panggilan kita apa, masing-masing. Tapi hari ini kita dengar firman Tuhan. Saya mau ajak kita melihat cara Tuhan ketika memanggil Abraham. Justru dalam titik, Abraham sudah nggak bisa punya apa-apa. Istri nggak bisa melahirkan, ayah udah meninggal, adik pun dia lihat di masa muda. Saudaranya pun mati muda. Waktu firman Tuhan datang, dia hanya satu pilihan.
Percaya kepada Tuhan yang mengendalikan semua, serahkan hidup bahwa Tuhan bisa cukupi semua, atau melarikan diri dari panggilan Tuhan. Tapi kita lihat, waktu Abraham menyerahkan diri sama Tuhan, bukan dia makin kekurangan, tapi Tuhan cukupkan semua. Tuhan cukupkan semua. Bahkan bukannya cukupkan semua, Tuhan berikan mujizat anak untuk dia. Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Saudara, saya tidak tahu pergumulan kita apa pagi hari ini atau saat ini. Tapi ini yang saya mau sampaikan. Kalau Tuhan memanggil kita, ingat, bukan berarti gampang, bukan berarti mudah. Seringkali Tuhan mulai memproses kita, mempersiapkan diri kita. Dan kalau hari ini kita mengalami proses demi proses, mari kita tanya sama Tuhan, maksud Tuhan apa? Apa yang Tuhan inginkan dari hidup saya? Waktu kita kehilangan demi kehilangan, Tuhan pasti berbicara lewat itu. Mari pekakan suara Tuhan. Coba dengar pimpinan Tuhan. Apa maksud Tuhan? Waktu dengar firman Tuhan. Saudara, saya juga dengar hamba Tuhan lain berkhotbah. Ketika pemakaman papa saya, kedukaan mama saya dengar Tuhan bicara apa sama saya. Ngajarkan apa, rema apa yang saya dapat. Saudara, kita lihat hidup Abraham. Sekali lagi, dia kehilangan demi kehilangan. Bahkan tidak memiliki anak dan pernikahan. Bahkan ketika pindah tempat tinggal, ayah yang meninggal. Apa yang terjadi? Titik krisis itu Tuhan menemukan hidupnya. Saudara, kiranya Tuhan menemukan kita di doa pagi, di dalam doa kita, di dalam baca Alkitab kita, di dalam nyanyian pujian kita. Tuhan mendapatkan kita di titik yang paling berat. Jangan pernah berhenti berseru sama Tuhan. Terus berseru sama Tuhan. Disitulah biarlah Tuhan menemukan kita. Amin. Tuhan berkati.